Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Insya Allah semuanya dalam keadaan baik-baik ya dan sehat selalu. Sip. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai sistem development. Ini sebenarnya kalau yang materi dari kampus ya, BINUS itu, ini kenapa kita masuk ke sini? Karena ini sebenarnya masuk ke dalam matkulnya si bisnis proses fundamental ya. Oke. Nah itu jadi kita setelah mempelajari dasar-dasar dari proses bisnis, pendokumentasian sistem dan siklus akunting ya, yang mendasari proses bisnis dari perusahaan pada umumnya, itu kita belajar di FD, apalagi ya, bisnis proses flow, kemudian banyak lah ya. Nah itu sekarang ini kita akan mempelajari langkah-langkah mengimplementasi sistem dalam suatu organisasi. Oke. Apa aja yang kita bahas? Ya, kita akan bahas SDLC, lalu analisa sistem, kemudian desain sistem, lalu implementasi sistem, dan terakhir adalah operasional dan perawatan sistem. Ya, kita akan mulai dari SDLC, yang mana kalau teman-teman udah berkecimpung di dunia IT udah pasti tahu lah ya, kepanjangannya itu System Development Life Cycle. Ya, jadi siklus hidup pengembangan sistem. Ya. Oke. Nah, kita bisa lihat ya, implementasi itu seperti apa sih? Nah, dia jadi implementasi sistem dalam organisasi atau perusahaan itu seringkali dipicu oleh perubahan terkait bisnis, ya. Nah, dia baik dari internal maupun eksternal yang memicu adanya kebutuhan-kebutuhan baru untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru. Lalu apa sih perubahan-perubahannya itu gitu loh. Ya, perubahan-perubahannya ada, kita bisa katakan di sini ada 7 ya teman-teman ya. Jadi perubahan-perubahan yang mendasari organisasi untuk merubah sistemnya itu apa aja? Yang pertama tuh, perubahan dalam kebutuhan pengguna atau bisnis ya. Lalu ada apa lagi? Ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi di IT itu lumayan agile ya teman-teman ya. Jadi ya akan banyak istilahnya kayak project gitu jadi ya kali ya. Oke, lalu peningkatan bisnis proses. Ya pastilah kan mau improvement gitu kan. Lalu keunggulan kompetitif. Nah, ini kita bersaing di pasar ya. Kita harus be the best. Nah, be the best itu ya kita harus ada improvement dengan apa? Dengan perubahan teknologi supaya kita dapat memenuhi tuntutan pasar gitu loh ya. Lalu keuntungan produktivitas ya, kemudian integrasi sistem. Jadi ini akan lebih simplify pekerja ya atau hidup kita sebagai end user jika sistemnya itu terintegrasi gitu loh. Karena kalau silo biasanya tuh kadang silo itu masing-masing ya teman-teman ya, itu sebenarnya dibilang rumit enggak ya, untuk masing-masing divisinya itu, si selling itu ya enggak. Tapi ketika dia udah menuju ke laporan, ya apalagi udah hubungannya sama finance accounting, itu kayak bakal kayak apa ya, bisa dibilang benang kusut enggak juga ya, tapi yang pasti takes time gitu loh ya. Nah yang terakhir adalah sistem yang sudah ketinggalan dan perlu diganti ya, karena ya itu, karena perubahan teknologi yang dynamic gitu ya, jadinya ya mesti catch up lah. Oke. Nah, kita akan masuk ke SDLC itu sendiri ya. Ini menurut Sirong nih dan Steinberg 2018 ini, dia itu terdiri dari 5 langkah proses yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem baru. Langkah-langkahnya apa aja tuh? Nah, yang pertama ada analisis sistem. Dia maksudnya semua informasi yang diperlukan untuk membeli, mengembangkan, atau memodifikasi suatu sistem itu dikumpulkan. Ya, gathering the analysis gitu. Kemudian desain konseptual. Nah, pada proses ini nih, si analis itu orangnya ya, analisnya memutuskan gimana memenuhi kebutuhan si pengguna, end user ya, mengidentifikasikannya, lalu mengevaluasi desain alternatif, serta mengembangkan spesifikasi detail terkait dengan apa yang harus dicapai si sistem dan gimana sih hal tersebut harus dikendalikan. Lalu ada desain fisik ya, requirement yang bersifat high level ya, diterjemahkan ke spesifikasi detail yang akan dipakai
sebagai cetak biru atau blueprint dari proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari codingan, pengujian, implementasi, integrasi, database, hingga ke pembuatan prosedur dan implementasi pengendalian. Lalu yang keempat adalah implementasi dan konversi. Ya, di sini perusahaan merekrut dan melatih karyawan, menguji dan memodifikasi prosedur, menetapkan standar dan kontrol ya, membuat dokumentasi, lalu migrasi dari sistem lama ke sistem baru, serta mendeteksi dan memperbaiki kekurangan desain. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir adalah operasi dan pemeliharaan. Nah, ini sistem ditinjau secara berkala, dilakukan modifikasi dan perbaikan apabila diperlukan. Jadi, udah masuk ke rutinitas ya dalam menggunakan sistem tersebut. Oke, kita bisa lihat gambar di sini. Kita udah omongin sebelumnya yang di sini ya, definisinya. Terus di sini kita akan lihat ngapain aja sih dalam siklus SDLC ini. Nah, kalau sistem analisis itu dia melakukan apa? Investigasi inisial gitu ya. Terus ada survei sistem seperti apa sih? Terus ada studi feasibility, studi kelayakan ya. Ngapain aja itu ngomongin studi feasibility itu bisa banyak kali lebar lagi sih teman-teman. Itu di bab tersendiri lah ya. Lalu menentukan kebutuhan informasi dan persyaratan apa aja yang diperlukan oleh sistem ya. Kemudian persyaratan sistem yang di-deliver. Oke, kemudian ada konseptual design. Ya. Nah, konseptual design ini kita ngapain aja ya? Itu mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain ya, desain alternatif. Lalu kita mendevelop speknya ya, spek desain itu seperti apa kita develop. Kemudian mendeliver requirement tadi konseptual desainnya itu ya, agar menjadi apa? Physical design ya, yang mana ada desain output, kemudian ada desain database-nya, input, terus program, prosedur, kontrol, sama develop system. Oke, kemudian setelah itu implementasi, konversi ya. Nah, ini kita mendevelop implementasi dan konversi rencana implementasi dan konversi. Kemudian ada juga melakukan penginstalan ya, hardware dan software. Lalu kita juga ngasih training tuh ke personelnya. Ya, ada yang namanya kayak IUT gitu kan, end user training. Lalu ada test system. Test system itu sebenarnya rangkaiannya panjang, pokoknya ujung-ujungnya nanti dia di UAT gitu ya, user acceptance test. Lalu kita melengkapi dokumentasi, kemudian kita mengconvert tuh, convert itu konversi dari program atau dari sistem lama ke yang baru ya. Jadi kayak apa? Convert tuh mengganti gitu loh. Misal kalau kita ya even itu mau kenaikan versi atau memang benar-benar ganti sistem ya, mungkin dari merek A ke merek B gitu. Nah, itu ada implementation approach-nya, itu namanya conversion ya. Lalu ada deliver operational system, di delivery. Nah, kalau sudah di delivery, kemudian masuk ke operation ya, and maintenance. Itu di fine tune tuh, do post implementation review kalau memang ada sesuatu yang perlu dibenarkan ya di fine tune gitu loh ya. Lalu ada operate system, kemudian misal dibutuhkan ada modifikasi sistem ya, bisa jadi ya. Hitungannya project baru atau CR gitu kan. Terus ada maintenance ya, terus deliver improve system. Nah, kalau sudah kenapa balik ke situ? Nah, sudah selesai, balik lagi ke sistem analis kalau memang ada lagi kebutuhan dalam SDLC. Sip. Nah, tapi ya teman-teman ya, untuk diketahui kalau kenyataannya tuh SDLC ini tuh nggak selalu berjalan mulus ya teman-teman ya. Oke, ya kalau misalnya ada kendala gitu ya, apalagi berat nih misalkan ya bisa aja tuh fasenya tuh balik kembali gitu loh ya, untuk melengkapi komponen yang belum tersedia atau persyaratan yang belum terpenuhi. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Tapi ini beda sekali dengan waterfall. Kalau misalnya dibilang waterfall mirip-mirip SDLC ya, mirip ya secara runutan siklusnya yes ya, mirip ya. Tapi kan kalau waterfall itu dia nggak bisa balik lagi ke fase berikutnya. Cuman kalau dalam SDLC ini dikatakan ya, sumbernya Accounting Information System ROMNI, bisa lihat di halaman 650 ini bisa balik katanya gitu loh. Nah, kalau dalam waterfall
bisa baliknya itu bukan bisa balik ya, tapi melakukan CR gitu. CR-nya juga itu yang nggak balik gitu loh, tapi either paralel ya dengan kondisi tertentu, atau enggak tunggu projectnya selesai gitu loh. Jadi ada bikin project baru tapi hitungannya CR ya. Jadi kita bisa lihat yang 5 tahapan tadi dalam SDLC ya. Nah, dari sistem analis ke konseptual design itu kan ada yang namanya sistem requirement. Nah, kalau misal dia enggak enggak sempurna dalam tanda kutip ya, atau misal mungkin ada masalah besar gitu. Nah, itu bisa balik. Jadi itu dia bisa change in scope. Oke. Kemudian dari konseptual design ke physical design itu ada blueprintnya teman-teman ya. Jadi blueprint itu untuk detail sistem design. Itu blueprint itu berisikan sistem desain yang diperlukan untuk menuju ke physical design. Nanti setelah blueprint biasanya ada functional spec ya, documentation. Nah itu kalau misal nggak terjadi, ya balik lagi ke conceptual design kalau dia ada incorrect design blueprint. Oke, lalu physical design ke implementation conversion itu kalau misal dia udah selesai fully design system. Kalau misal enggak, balik lagi kalau misal ada error atau problem ya yang enggak memungkinkan untuk melakukan implementasi dikerjakan. Nah, dari implementation and conversion ke operation and maintenance itu ada yang namanya kegiatan operational system. Oke. Kalau misal dia enggak, berarti dia artinya implementasinya incomplete. Jadi balik lagi gitu loh. Jadi bisa seperti ini teman-teman ya. Ingat ya, waterfall tuh gak bisa ya. Jadi harus dibedakan. Makanya itu dibilangnya mirip. Bukan sama persis blok-blok tapi mirip. Oke. Nah, dalam melakukan perubahan tuh biasanya ya, ada resistensi ya teman-teman ya. Sorry. Nah, ini dia bisa timbul resistensi karena ada perubahan ya. Namanya orang udah terbiasa bertahun-tahun di comfort zone dengan sistem tersebut, dengan proses bisnis tersebut, tiba-tiba digubrak-gubrak, woi wake up gitu, get up lo, bangun lo, kita ada perubahan nih, dan lagi mimpi indah gitu tiba-tiba dibangunin, woi wake up kira gitu kan, kaget gitu kan, kayaknya nyawa belum nyatu gitu ya, oh kayaknya kesel atau apa, ini tuh suka ada resistensi. Nah ini faktor pemicu resistensi atau perlawanan terhadap perubahan itu ada apa aja? Rasa takut ya, aduh gue udah enak-enak gitu kan di comfort zone, jadi kayaknya ada khawatir apa ya bakal terjadi sama gue ya nanti ya, apa bisa gue nggak diperlukan lagi karena sistemnya udah bisa mengerjakan apa yang gue kerjakan selama itu, bisa terjadi ya. Kemudian ada tidak adanya dukungan top level management. Ini salah satu hal yang paling mensukseskan suatu SDLC gagal ya ini gitu loh ya. Si top level management tuh nggak mendukung, itu sangat challenging teman-teman ya. Jadi kalau bisa benar-benar dibulatkan suara ke top level management supaya mereka memberikan dukungan penuh gitu loh. Kalau perlu hitam di atas putih, minta supportnya seperti itu ya, ada tantangannya. Lalu trauma dengan perubahan sebelumnya. Ini sih sebenarnya sedikit ya, yang mengalami itu jarang ya, tapi itu bisa terjadi juga. Lalu adanya komunikasi yang kurang baik, bisa ya. Terus sifat perubahan yang mengganggu, lalu cara di mana perubahan diperkenalkan yang tidak membuat nyaman para staff. Jadi mungkin delivery on communication-nya tuh nggak bagus gitu ya. Jadi nggak jelas, terus masih banyak pertanyaan yang nggak terjawab, mungkin ada outstanding statement yang kok kayaknya gaje gitu ya. Jadinya kayaknya bikin nggak nyaman karyawan gitu. Jadi ya ini bisa jadi resistensi gitu. Terus adanya bias dan emosi yang menyebar di kalangan staf terhadap perubahan. Ya suka ada kayak provokator gitu kali ya. Terus satu nggak nyaman, dua nggak nyaman, terus mereka saling ngoceh gitu kan. Akhirnya ngomporin ke yang lain gitu. Mungkin kalau orang-orang yang senang dengan perubahan sih fine-fine aja ya. Cuman kan jumlah tersebut tuh sedikit ya. Frankly speaking, secara manusiawi, manusia itu nggak suka dengan perubahan ya. Tapi kan tetap harus dijalanin ya nggak. Pikirinnya teman-teman, teman-teman masuk ke tempat kerjaan, ke kantor baru, kan itu perubahan ya. Ada penyesuaian dalam hidupnya teman-teman.
Dari yang tadinya enak-enakan di rumah mungkin, atau dari kampus cuma belajar, datang dengerin dosen, ngoceh gitu kan ya. Tiba-tiba harus masuk ke kantor, melakukan sesuatu gitu loh. Itu kalau kita senengin ya, sesuai dengan passion kita. Kalau enggak kan, tapi kita butuh duit ya, mau nggak mau kan, berarti itu kan perubahan ya teman-teman. Dan itu ya tetap akhirnya tetap kita lakuin gitu, tetap kita kerjain. Jadi buat apa ya kalau menurut saya pribadi, buat apa sih nggak suka, nggak tenang, nggak nyaman terus ngompor-ngomporin orang. Ya udah kita coba aja menerima perubahan itu gitu loh. Jadi kalau bisa resistensi ini diminimalisir ya teman-teman ya. Nah, yang 8 adalah karakteristik dan latar belakang pribadi. Orang-orang berusia muda cenderung lebih dapat menerima perubahan dibandingkan yang sudah tua atau mapan. Ya memang ini terjadi, faktanya seperti itu teman-teman. Um, saya menemukan beberapa ya kejadian seperti ini, dan kebanyakan memang yang resisten terhadap perubahan ini memang yang senior ya. Karena mereka bertahun-tahun udah nyaman gitu, tiba-tiba ada sesuatu yang baru yang merubah pola kerja mereka gitu loh. Dan ini ya kebanyakan ya seperti itu. Dan bila mana kita PM-nya ya bisa-bisa kita dimusuhin gitu, itu udah biasa ya. Dan itu sekarang gimana kitanya sebagai leadernya untuk bisa membawa perubahan itu gitu loh, dengan cara yang baik dan elegan ya. Nah, cara untuk mengatasi resistensinya ya, kita lihat mendapatkan manajemen tadi udah dibahas ya. Dari resistensi yang nomor 2 itu yang saya bilang, cari dukungan manajemen, kalau bisa hitam di atas putih ya teman-temannya, itu akan lebih kuat. Kemudian memenuhi kebutuhan pengguna ya. Jadi kita sampaikan ini loh, sebenarnya perubahan itu buat kebutuhan lu gitu. Jadi sebenarnya akan membantu hidup lo, simplify hidup lo gitu. Jadi kenapa harus lo resisten gitu kan. Terus yang ketiga, kita libatkan mereka. Nah, jadi memang mau nggak mau kalau dalam sebuah perubahan, apalagi sistem gitu ya, biasanya kan memang kita butuh masukan dari end user. Nah, itu akan di bridging, akan difasilitasi oleh bisnis analis atau sistem analis. Nah, pastinya kita akan melibatkan pengguna ya. Terus mengatasi ketakutan dan tekankan peluang baru yang kita bilang tadi. This simplify your life gitu loh. Jadi hidup lo akan lebih indah, dan peluang lo akan bagus, lo akan punya pengalaman lebih dengan sistem yang baru, yang mana lo bisa adjust table gitu nanti ke environment yang tidak berubah. Ya bilang aja kayak gitu atau gimana lah gitu ya. Terus menghindarkan emosionalisme. Nah ini kita harus meredam emosi-emosi khususnya dari kompor-kompor yang ada di sana gitu ya. Lalu kita kasih pelatihan, pasti ya kasih pelatihan ya, end user training itu kalau sudah jalan projectnya itu pasti ada. Nggak mungkin mereka mengerjakan sesuatu dalam kebutaan gitu, kebutaan dalam tanda kutip ya, enggak lah, nggak mungkin. Lalu memeriksa kembali evaluasi kinerja, itu udah pasti ya, itu kan menyangkut ke KPI teman-teman ya. Lalu membiarkan jalur komunikasi tetap terbuka. Nah ini part of change management ya teman-teman, ini harus kuat di change managementnya. Change management itu pastinya komunikasi ya. Itu banyak cara untuk membuat komunikasi terbuka. Caranya banyak banget ya. Oke, lalu menguji sistemnya, itu ada testing-testing udah pasti. Kalau enggak ya nggak berjalan sistemnya, nggak mulus ya, akan menimbulkan apa ya, depresi lagi nanti ya. Orang udah udah keangkat gitu ya nyamannya, tiba-tiba sistemnya nggak diuji, pas dipakai hancur gitu kan, nggak jalan ya, itu kan pasti akan painful gitu loh, akan depresi ya. Nah, membuat sistem tetap sederhana dan memanusiakannya. Kalau bisa ya simplify di sistem, tapi kan kadang kalau yang integrated system itu karena mereka harus detail, jadi kelihatannya seperti complicated ya. Tapi kalau misal sudah terbiasa, harusnya sih bisa sih teman-teman ya, nggak masalah sih sebenarnya ya. Terus mengendalikan harapan pengguna. Nggak usah kasih angin surga yang wah gitu ya. Ya realistis aja sih gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke bab 2. Kita ngomongin analisis sistem ya. Nah, di sini balik lagi ke Romney lagi ya, 2018. Seperti yang telah digambar, nanti kita lihat dia ada penyelidikan awal ya, analisis sistem. Ini ngapain aja sih kerjaannya? Nah, pertama itu menyelidiki setiap kegiatan pengembangan untuk menentukan solusi untuk masalah yang terjadi. Lalu apa? Membuat penilaian awal terhadap kelayakan ya.
Dan ketiga adalah menyiapkan proposal untuk melakukan analisis sistem. Oke, kemudian survei sistem nih ya dong. Sebelum pakai kita harus tahu dong. Nah, berarti kita harus pelajari sistem saat ini untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang cara kerjanya. Sistem saat ini dan sistem yang akan datang. Kemudian ada studi kelayakan ya. Jadi ngapain kita ngebangun analisis kelayakan yang lebih menyeluruh ya, terutama yang terkait dengan biaya dan manfaat ekonomi. Lalu yang keempat adalah identifikasi kebutuhan sistem dan informasi ya. Nah, ini ngapain aja? Dia identifikasi kebutuhan informasi pengguna, lalu menentukan tujuan dan kebutuhan sistem baru. Dan terakhir adalah membuat laporan analisis sistem. Pasti ya harus. Ini ngapain? Dia memberikan manajemen dengan temuan dari fase analisis. Oke, ujung-ujungnya ke manajemen. Kenapa? Supaya manajemen dapat membuat keputusan. Karena suatu proyek dalam SDLC ini pasti kan ujung-ujungnya di keputusan manajemen. Soalnya ini berhubungan sama duit ya. UUD ya teman-teman. Oke, nah terus gimana sih cara ngumpulin datanya? Karena kan dalam tahap analisis sistem itu pasti dilakukan data gathering ya, atau yang kita sebut dengan teknik pengumpulan data. Nah ini terkait dengan kebutuhan cara kerja sistemnya ini gitu loh. Nah beberapa caranya, yang pertama adalah wawancara ya. Di sini kita bisa lihat wawancara langsung dengan para pengguna, bisa ya end user atau business process owner, itu bisa ya yang punya kebijakannya. Lalu kita melakukan observasi ya kita lihat gitu loh ininya cara kerjanya mereka, proses bisnisnya. Lalu kita kasih kuesioner ya supaya kita bisa mendapatkan data gitu loh, apa kekhawatiran mereka, harapan mereka gitu ya. Lalu yang terakhir ada pendokumentasian sistem ya, semua itu pasti didokumentasikan supaya menjadi rujukan kita membangun si project dalam SDLC ini ya. Oke, next. Nah, isi dari suatu kebutuhan sistem atau sistem requirement itu meliputi hal ini ya, ada proses. Nah, ini penjelasan proses bisnis, termasuk apa yang harus dilakukan dan oleh siapa. Lalu ada elemen data ya, ini isinya bisa nama, ukuran, format, jenis, panjang, sumber atau signifikan, dan elemen data yang diperlukan. Ya, lalu ada struktur data, gimana caranya elemen data akan diorganisasikan ke dalam database ya. Lalu ada output, ini maksudnya penjelasan akan tujuan ya, keluaran ya, dan distribusi output dari sistem itu sendiri. Ya, lalu ada input, penjelasan konten, terus sumber, orang yang bertanggung jawab untuk input dari si sistem. Kemudian ada dokumentasi ya, penjelasan bagaimana sistem baru dan setiap subsistem akan beroperasi. 7 ada batasan, maksudnya ini ada tenggat waktu, ya ada timeline, kendala, terus ada jadwal, kemudian ada persyaratan keamanan, lalu juga ada batasan staff ya atau karyawan ya, jadi nggak bisa seenaknya semua gue gitu ya. Lalu ada undang-undang atau persyaratan peraturan ya. Lalu ada pengendalian. Nah, ini untuk memastikan keakuratan dan keandalan input ya, output dan juga pengolahan. Dan terakhir ada reorganisasi. Nah, ini maksudnya reorganisasi suatu organisasi ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Ya, seperti apa sih? Seperti meningkatkan level staff dan mungkin juga menambahkan fungsi pekerjaan baru. Oke. Kita masuk ke desain sistem. Ya. Nah, desain sistem ini kita bisa lihat dia sebenarnya ada dua ya teman-teman ya. Dua bagian. Yang pertama itu adalah perancangan konseptual, lalu ada perancangan fisik. Nah, kita akan ngebahas perancangan konseptual dulu ya. Seperti apa? Nah, ini dia tahapannya pertama adalah mengevaluasi rancangan-rancangan alternatif ya. Nah, dia ini di tahap ini si sistem analis membandingkan alternatif solusi yang ada dan membuat pembobotan yang mempertimbangkan kriteria tertentu ya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan rancangan ini ya, teman-teman harus perhatikan. Itu pertama adalah seberapa baik sih rancangan tersebut memenuhi tujuan organisasi dan sistem. Ini maksudnya strategi bisnis ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kedua, seberapa baik rancangan tersebut memenuhi kebutuhan pengguna. Ini maksudnya fitur. Lalu yang ketiga adalah seberapa layak sih rancangan tersebut secara ekonomi. Nah, ini maksudnya ke biaya. Kemudian yang terakhir, keempat,
perbandingan keuntungan dan biaya atas rancangan tersebut. Nah, ini kita akan ngomongin cost benefit analysis. Lalu, tahap berikutnya adalah menyiapkan spesifikasi rancangan. Nah, pada aktivitas ini si sistem analis ya atau bisnis analis ya menyiapkan spesifikasi rancangan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu ada input ya, kemudian ada output, lalu penyimpanan data dan prosedur proses dan operasional. Lalu yang terakhir adalah harus menyiapkan laporan desain sistem konseptualnya ya. Setelah spek yang tadi itu ya, yang sebelumnya si rancangan itu selesai dibuat ya, yang ini yang kedua. Nah, sistem analis dapat membuat laporan yang meringkas inti dari keseluruhan informasi terkait rancangan tersebut dan penjelasan mengapa memilihnya. Nah, tadi kan saya bilang ada dua bagian ya. Nah, yang kedua adalah perancangan fisik. Dia ada 6 bagian ya, si perancangan fisik desain ini. Nah, itu apa aja? Yang pertama output. Nah, di tahap ini si sistem analis memikirkan apa dan bagaimana output dari sebuah sistem. Baik yang berupa tampilan layar, ya user interface, terus ada file atau service yang dikonsumsi oleh sistem lain, kemudian ya atau laporan-laporan yang dapat dicetak. Nah, untuk laporan itu ada beberapa jenis ya, diantaranya ada laporan terjadwal, yaitu ya pasti dilaporkan secara rutin. Kemudian ada laporan berdasarkan permintaan khusus. Itu misalnya dilaporkan ketika ada permintaan, namun udah ada template-nya. Kalau nggak ada ya bikin gitu ya. Lalu laporan yang memiliki fungsi untuk bahan analisa. Nah, ini dilaporkan ketika ada permintaan dari manajemen untuk membantu menganalisa suatu isu bisnis. Yang terakhir adalah laporan pengecualian. Nah, ini laporan yang sudah memiliki template baku, namun hanya dilaporkan bila ada kejadian yang tidak biasa atau kejadian yang luar biasa. Ya. Setelah udah perancangan output, kita masuk ke perancangan file dan database ya. Nah, di tahap ini nih, si sistem analis itu harus memikirkan semua hal ya, yang semua hal mengenai penyimpanan data, baik yang berbentuk file ataupun database. Oke, harus difikirkan. Ini penting banget ya. Kalau nggak nanti bisa zonk. Iya, sistemnya bisa zonk, nggak ada database. Nah, format file, struktur data, dan teknologi yang dipakai untuk media penyimpanan data itu mesti ditentukan ya. Lalu kita beralih ke perancangan input setelah perancangan file database. Nah, ini penentuan rancangan penerima database itu ya seperti form, fitur data entry gitu ya, hingga tampilan layar atau biasa disebut user interface itu dilakukan di tahap ini ya. Lalu ada perancangan program. Nah, penentuan rancangan aplikasi atau program perangkat lunak itu dilakukan pasti di tahap ini ya. Si sistem analis itu biasanya akan membuat suatu dokumen spek teknikal terkait dengan aplikasi ini kayak fun spec gitu ya. Fun spec itu functional spec. Untuk ujung-ujungnya untuk ngoding, untuk perancangan program. Ya. Lalu next ada perancangan prosedur. Nah, ini lebih terkait kepada proses bisnis dari sistem ketika nanti dijalankan secara operasional. Ya. Peta prosesnya itu harus dibuat terlebih dahulu untuk menjadi panduan bagi semua pihak dan eksekusinya ya nanti gitu loh. Yang pastinya kalau udah ngomongin perancangan prosedur berarti ujung-ujungnya adalah SOP. Nanti SOP juga harus disiapkan ya. SOP itu adalah Standard Operating Procedure. Oke, dan terakhir adalah perancangan pengendalian. Nah, ini beserta rancangan prosedur sekaligus dibuat rancangan pengendalian yang mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dari proses bisnis dan pencegahannya ya. Untuk apa? Untuk meminimalisir resiko. Sip, kita masuk ke implementasi sistem. Nah, bisa kita lihat ya diagram alur implementasi sistem. Ini sumbernya lagi-lagi dari Romney ya, itu di halaman 717. Oke, implementasi sistem itu apa sih? Dia adalah proses instalasi perangkat keras dan perangkat lunak ya di lingkungan produksi untuk menjalankan sistem informasi yang dibangun. Oke, implementasi sistem ini terdiri dari beberapa aktivitas ya. Nanti kita bisa lihat di sini diagramnya, alurnya ya. Yang pertama adalah perencanaan implementasi. Nah, ini dia terdiri dari tugas-tugas implementasi ya, tanggal penyelesaian yang diharapkan, lalu perkiraan biaya, dan siapa sih yang bertanggung jawab untuk setiap tugas. Disebut juga go live rundown ya.
atau go live plan di beberapa tempat. Oke. Nah, atau timeline lah. Bisa banyak-banyak term ya. Nah, pembuatannya itu harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan pastinya ya, dengan sistem yang akan diimplementasikan. Semua aktivitas itu yang harus dilakukan sebelum atau pada saat dan sesudah go live itu dituangkan dalam rencana tersebut ya. Serta jangan lupa diidentifikasi resiko sama pengendaliannya, mitigasinya. Penting ya teman-teman ya. Nah, lalu ada menuju ke persiapan lingkungan produksi. Nah, kegiatan ini nih meliputi disiapkannya server production, server DRC atau backup ya, kemudian jaringan, lalu meliputi aktivitas instalasi perangkat lunak di server seperti operating system ya kan, lalu aplikasi pendukung lainnya misal kayak Python gitu kan ya, ya programming gitu, terus sama database ada MySQL, ada SQL Server, Oracle, or whatever it is ya. Lalu pemilihan dan pelatihan pengguna. Nah, pengguna sistem akan diimplementasikan terlebih dahulu diundang dalam satu pelatihan hands-on ya, untuk dapat memakai sistem tersebut. Itu bisa kita, bukan bisa, lebih dikenal dengan istilah EUT, End User Training ya. Nah, penjelasan langkah-langkah dan menu dipakai itu wajib dilakukan untuk meminimalisir resiko operasional dari sisi sumber daya manusianya. Lalu melengkapi dokumentasi. Nah, ini dokumentasi itu harus diperiksa ulang ya sama manajer proyek ya. Semua dokumen deliverables yang wajib diberikan oleh vendor sebelum implementasi sudah harus diterima dengan baik. Ya. Nah, ada berita acara yang untuk UAT, User Acceptance Test ya. Itu sudah harus ditandatangan juga tuh sama orang-orang yang berkepentingan. Misalnya si testernya atau QA gitu kan, quality assurance, kemudian ada PM atau mungkin departemen head gitu. Dan ada surat izin go live yang sudah ditandatangani oleh para direktur terkait ya. Lalu pengujian sistem. Nah, ini dilakukan, ini wajib ya. Wajib dilakukan sesaat setelah go live. Kita ada UAT ya, ada, tapi setelah itu ada lagi setelah go live ya. Nah, pengujian regresi atau regression test ini dilakukan untuk memastikan setiap fitur yang ada pada sistem itu berjalan dengan baik. Ujung-ujungnya ke sana ya, ujungnya tuh pokoknya sistem berjalan dengan baik, nggak ada bugs. Itu pastinya ya kalau tujuan testing. Nah, yang terakhir adalah konversi. Konversi itu ngapain ya? Konversi itu artinya perpindahan dari sistem lama ke yang baru. Tadi udah saya jelasin di awal ya teman-teman ya. Nah, perpindahan ini meliputi perangkat keras, ada lunak juga ada, data dan prosedur ya. Proses konversi itu dinyatakan selesai apabila sistem baru itu sudah dipakai secara rutin dalam operasional sehari-hari. Nah, implementation approach dari si konversi ini ada 4 tuh, ada phase, parallel, direct, sama pilot. Nah, phase itu apa sih? Phase itu ngebagi tahapan implementasi itu menjadi beberapa fase ya. Mulai sebagian dulu dari fase pertama, terus ke fase berikutnya, dan berikutnya ya, sampai semuanya itu selesai. Oke. Ini resikonya middle ya, tengah-tengah. Cuman pasti timeline akan lebih lama karena per fase ya. Dan satu fase akan bisa dijadikan lesson learn untuk fase-fase berikutnya. Nah, contoh proyek yang menggunakan strategi ini biasanya proyek yang pergantian sistem seperti core banking gitu kan, atau switching atau ERP ya. Atau ya pokoknya integrated gitu ya teman-teman ya. Nah, fitur-fitur itu dikelompokkan, lalu tentukan kelompok mana aja yang bisa dipindahkan terlebih dahulu gitu loh. Jadi ini bisa, feature ini dulu nih bisa nih, karena ini nggak bergantung, nggak ada dependensinya sama yang lain gitu. Oke, bisa dijalankan. Oke, setelah itu baru dipikirin lagi phase kedua gitu kan, phase berikutnya. Dan itu akan seperti itu ya. Lalu paralel. Nah, paralel itu ini biasanya dipakai bila sistem itu cukup kompleks dan memiliki banyak sekali fitur ya. Paralel itu jadi sistem lama sama sistem baru di jalannya barengan, gandengan gitu ya. Barengan jadi double job ya. Cuman karena double job jadi biayanya gede gitu ya. Tapi resikonya jadi kecil teman-teman ya. Oke, kalau sudah
itu sambil menentukan waktunya cut off ya. Jadi itu akan lebih apa ya? Hitungannya akan lebih secure sih sebenarnya. Cuman kalau memang budgetnya lebih silahkan pakai ini. Tapi kalau misalnya budgetnya enggak, kayaknya kita harus pakai yang lain ya, pakai face atau enggak pakai direct. Oke. Kemudian direct nih. Nah, direct itu sistem lama, benar-benar cut off ya, udah nggak dipakai sama sekali, shutdown, langsung sistem barunya on, langsung nyala ya. Jadi apapun yang ada di sistem lama udah nggak bisa dipakai lagi buat ke sistem baru ya. Nah, ini emang biayanya kecil ya teman-teman, cuman resikonya tinggi, kebalikan sama paralel ya. Oke. Terus gimana kalau ada kegagalan dong, kalau udah jalan gitu kan? Ya udah paling rollback ya. Rollback maksudnya kembali ke sistem lama hingga masalah dibereskan atau masalah diperbaiki segera mungkin saat setelah go live. Tapi kan tadi dibilang nggak bisa balik ke sistem lama. Ya kalau memang permasalahannya sangat-sangat krusial ya, mau nggak mau gitu loh. Tapi sebenarnya itu hitungannya haram dilakukan ya. Oke. Nah, kalau alternatifnya itu langsung secepatnya diperbaikin setelah go live ya. Nah, terkadang muncul kemungkinan sistem udah nggak bisa lagi dikembalikan ke lama karena skala yang besar. Ya, salah satu pertimbangannya itu ya. Kalau misal rollback itu seperti itu, dan juga resikonya juga besar ya. Dan waktunya, resiko di waktu juga bakalan gede juga itu. Nah, yang terakhir adalah pilot. Nah, ini resikonya menengah ya. Dan waktunya relatif panjang karena sistem diimplementasikan terlebih dahulu kepada skala yang terbatas. Piloting, jadi apa ya, kayak prototyping gitu ya. Ada contohnya dulu, jadi makanya dia waktunya relatif panjang ya. Jadi diimplementasikan terlebih dahulu pada skala yang terbatas, satu atau beberapa tempat aja misalnya. Nah, kemudian dipantau lalu dievaluasi kinerjanya. Kalau misal sistemnya berjalan dengan lancar ya, maka bisa dilakukan rollout ke skala yang real, ke skala yang sesungguhnya. Tapi kalau misalnya ada masalah nih, ya rollout itu ya pasti ditunda lah ya. Harus dikelarin dulu sampai benar-benar kelar. Nah, contoh proyek yang menggunakan strategi ini adalah proyek implementasi fitur baru pada ATM, mesin buat tarik tunai itu ya. Nah, biasanya di piloting dulu di beberapa site. Nah, kalau udah sukses, baru bisa di rollout ke seluruh cabang. Gitu. Biasanya ini yang banyak cabang-cabang ya, nggak cuma ATM sih sebenarnya, tapi banyak project nggak harus perusahaan banking ya, perusahaan apa aja kalau misal dia punya banyak cabang ya, nah itu bisa diimplementasikan di satu tempat dulu, kalau udah oke bisa di roll out ke semua cabang gitu. Oke, yang terakhir, nah kita masuk ke operasional dan perawatan sistem ya teman-teman ya. Setelah sistem berjalan ya, oke, dan dioperasikan oleh para karyawan atau staf di lingkungan produksi, dipakai untuk kegiatan bisnis sehari-hari. Nah, kita kenal dengan sebutannya operasional ya. Udah jadi pekerjaan rutin gitu tiap hari. Lalu pastinya ada maintenance-nya. Itu dia aktivitas perawatan. Jadi sambil operasional ya sambil di maintain gitu loh. Itu udah pasti ada ya setelah go live. Nah, kemudian sejalan dengan itu biasanya ini ada nih vendor vendor pengembang perangkat lunak ya. Kalau memang kita pakai vendor ini akan melakukan kontrak maintenance and service yang terpisah dari kontrak proyek. Kalau misalnya dilakukan internal, kita punya timnya ya nggak ada kontrak-kontrakan, paling maintenance itu terus dipantau, kemudian pasti evaluasi tetap ada ya. Cuman udah nggak ada paket-paketan gitu loh, nggak ada duit keluar lagi gitu kalau memang kita in-house gitu yang ngerjain tim di dalam perusahaan tersebut ya. Nah, ini biasanya mereka tawarin kontraknya itu seperti apa, paket ya, bundling gitu, layanan maintenance selama periode tertentu, misalnya 5 tahun sekaligus, tapi bisa aja sih satu tahun, cuma nanti harganya mungkin akan berubah gitu. Tapi kalau rekomendasi sih lebih panjang kontraknya lebih bagus ya teman-teman. Jadi kalau bisa ambil kontrak maksimal, yang paling maksimal, misal 5 tahun maksimalnya ambil 5 tahun ya. 10 tahun ambil 10 tahun, karena akan lebih menguntungkan buat perusahaan sih sebenarnya ya. Tapi kalau misal 1 tahun ya bisa juga sih diperpanjang, cuman biasanya suka ada perubahan tuh, biasanya kalau misal ya perubahan
lebih ke harga ya, karena alasannya nanti inflasi gitu kan. Itu udah alasan klise gitu. Makanya saya rekomendasikan itu yang kalau bisa ambil periode yang panjang sekalian, yang maksimal sekalian gitu ya. Oke. Nah, di tahapan ini pula ya kinerja sistem itu dipantau dan dievaluasi kan. Itu udah pasti ya. Nah, terus kalau setelah implementasi hingga masa waktu tertentu, misalnya udah 6 bulan nih, ini kan ada pemantauan dan peninjauan ya atas kinerja sistem ya. Nah, itu disebut kegiatannya dengan nama PIR, Post Implementation Review. Aktivitas ini menghasilkan laporan peninjauan pasca implementasi atau adanya peer report ya. Tujuannya peer itu apa sih? Ya untuk memastikan bahwa sistem baru memenuhi target-target yang direncanakan sesuai maksudnya ya, mengidentifikasi kecukupan standar sistem dan meninjau pengendalian sistem. Itu teman-teman. Ya, ini slide terakhir dari presentasi ini. Sebenarnya slide terakhirnya enggak sih. Nah, ini slide terakhirnya. Thank you. Oke, ini saya ambil sumbernya itu dari pastinya ya tadi udah disebut ya dari bukunya si Romney itu ya, yang judulnya adalah Accounting Information System ya. Itu sumbernya dari situ. Yang pertama, yang kedua adalah kutipan dari lecture notes BINUS ya untuk mata kuliah bisnis proses fundamental. Oke, itu ada di lecture notes yang terakhir ya, yang ke-10 dari situ. Ya, semoga bermanfaat dan tercerahkan teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ketik di kolom komentar ya. Dan akhir kata saya berharap bermanfaat dan ternyata bisa dipahami dan bisa teraplikasikan di tempat kerjanya teman-teman masing-masing ya. Jadi bukan hanya sekedar teori gitu loh. Nah, untuk detailnya itu akan ada lagi video-video yang lain per detail dari setiap materi di video yang ini ya teman-teman ya. Jadi tungguin aja video-video detailnya. Satu persatu mungkin akan muncul nanti ya. Slowly but sure. Oke, sip. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.